Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Salsabila dari kelas 11 Farmasi Klinis Komunitas SMK Kesehatan Anissa. Di sini saya akan membacakan cerita pendek bertema remaja dan berjudul Putih Abu Cinta Pertama Berujung di Jakarta. Pagi ini serba suasana baru, mulai dari pakaian baru, teman baru, dan guru baru. Namaku Angga Laulika, biasa dipanggil Angga. Aku bersekolah di salah satu sekolah taruna di Jawa Timur. Pagi ini begitu cerah dan nampak begitu indah. Hari ini adalah hari pertama saya masuk sekolah SMA kelas 1. Pelajaran pertama pun dimulai, yaitu pelajaran IPA. Dan perkenalan bahwa dia adalah wali kelasku. Namanya Ibu Nur Fahlevi, biasa dipanggil Bu Levi. Setelah melewati beberapa hari MOS, aku semakin bersemangat dalam bersekolah. Saat pertama kali masuk sekolah, aku memang sangat pendiam dan belum mempunyai banyak teman. Tapi aku sudah berkenalan dengan 2 orang laki-laki yang bernama Ray dan Bobby. Mereka teman yang sangat baik dan asik. Kami pun sudah mulai akrab. Hari kedua di sekolah, pelajaran pertama yaitu masih pelajaran IPA oleh Bu Levi. Setelah beberapa jam ke depan, pembelajaran pun mulai selesai. Terima kasih ya anak-anak atas perhatiannya. Semoga kalian bisa mentaati tata tertib sekolah ini dengan baik, kata Bu Levi. Baik Bu, teriakan satu kelas. Oke, bagus. Sekarang kalian boleh istirahat ya, kata Bu Levi. Iya Bu, jawab satu kelas. Angga, yuk kita ke kantin, kata Bobby. Ayo, kataku. Aku ikut ya Bob, kata Ray. Setelah tiba di kantin, ada seorang perempuan yang menghampiriku, yaitu adalah Tari. Tari adalah perempuan cantik dan pintar di kelasku. Aku baru mengenalnya saat perkenalan di kantin ini. Dia mengajakku berkenalan dan aku pun sangat malu-malu. Aku hanya menjawabnya sepatah dua patah kata saja. Hai, kita sekelas kan? Boleh kenalan gak? Kata perempuan itu. Iya boleh, kataku sambil tersenyum. Kenalin, namaku Tari, kata dia sambil menyodorkan tangannya. Namaku Angga, aku jabat tangannya. Setelah itu, kami berempat berbincang-bincang membicarakan apapun, dan tak terasa bel masuk pun berbunyi. Tapi saat masuk hanya diberikan informasi tentang pembagian kamar saja. Berhubung sekolahku adalah sekolah taruna, jadi kami tinggal di asrama, dan hanya boleh pulang ke rumah hari Sabtu dan Minggu saja. Hari-hari pun aku jalani dengan semangat bersama teman-temanku, dan hari demi hari juga Tari selalu memperhatikanku dengan tatapan yang agak berbeda. Tidak seperti sebelumnya. Pada hari Sabtu pekan pertama kami dibolehkan pulang oleh pihak sekolah. Tari pun mengajakku pulang bareng. Setelah aku pikir-pikir, aku mengantarnya pulang dengan motor metikku yang kutitipkan di rumah saudaraku yang letaknya tidak jauh dari sekolahku. Setelah keluar dari gerbang sekolah, Tari pun mengajakku berbincang-bincang, sampai akhirnya dia meminta nomor HP-ku. Aku pun memberikan nomor HP-ku. Setelah beberapa menit, kami pun sampai di rumah Tari. Dia pun mengucapkan terima kasih padaku. Setelah hari demi hari, bulan pun berganti, Tari dan aku semakin dekat seperti sepasang kekasih. Tapi kami tidak mempunyai hubungan pasti. Waktu pun berjalan begitu cepat. Sekarang adalah semester 2. Ya, kami harus ujian untuk menentukan naik atau tidaknya. Seperti biasa pada saat ulangan, kelas kami pun dipencar atau dipisah. Aku tak lagi satu kelas dengan Tari, tapi aku masih satu kelas dengan 2 sahabatku, yaitu Bonnie dan Ray. Tak disangka kami pun satu kelas dengan cewek cantik super pintar, yaitu Rara. Rara adalah cewek yang disukai oleh sahabatku, Ray. Rara juga adalah temannya Tari, bahkan bisa dibilang sahabat.
Mereka adalah teman dekat. Pada saat kami masuk, dan bel pertanda ujian dimulai pun berbunyi. Oke anak-anak, sekarang ibu beri waktu 10 menit untuk kalian mengatur tempat duduk seperti denah di mading. Ujar Bu Vika. Baik Bu, jawab satu kelas. Tak aku sangka aku duduk satu meja dengan Rara. Saat ku kembali di meja, kulihat Rara sudah duduk di tempatku. Lalu dia menyapaku dengan sangat manis. Aku pun menjawab sapaannya. Tak banyak yang kubicarakan dengannya. Saat ujian selesai di hari pertama, kulihat Ray tampak berbeda padaku. Ray, kamu kenapa? Kok jutek kayak gitu? Tanyaku. Ah, enggak kok, kamu aja kali. Jawabnya agak singkat. Lalu dia berjalan lebih dulu dari aku dan Bobby. Bobby pun memberitahuku perihal Ray tentang Rara. Emang kamu gak tahu kalau Ray suka sama Rara? Kata Bobby. Lah, aku kira dia cuma suka-sukaan aja sama Rara, kataku. Dia suka sama Rara dari semenjak MOS, kata Bobby. Aku pun merasa tidak enak dengannya. Hari demi hari kulalui ujian, duduk bersama Rara, tapi aku tidak begitu merespon Rara, karena Ray selalu memperhatikan walau hanya curi-curi pandang. Nah, selesai ujian materi, setelahnya adalah ujian praktik. Berhubung aku sekolah taruna, ujianku tidak jauh-jauh dari dasar kepemimpinan, yaitu belajar memimpin teman-teman tanpa rasa malu dan harus berani. Ujian praktik hanya dilakukan 2 hari saja. Kemudian pada hari Rabu diumumkan siswa terbaik per angkatan. Rara mendapat juara umum materi terpintar, dan aku mendapat juara umum praktik terbaik. Kami berdua dipanggil ke depan semua teman-teman, para guru, dan para pelatih. Aku sangat bangga dan senang. Kulihat Rara pun sama denganku. Tapi di hatiku seperti ada yang mengganjal. Ya, aku teringat Tari dan Ray. Aku takut mereka salah paham tentangku. Tapi feelingku salah. Setelah acara pemberian penghargaan selesai, teman-temanku memberiku semangat, termasuk Ray. Aku sangat senang ketika Ray memberikan ucapan dengan bangga padaku. Setelah hari ini, kami semua diberi waktu libur di rumah. Dan aku pun memanfaatkannya dan teman-temanku termasuk Tari dan Rara. Rara dan Ray terlihat sangat akrab. Mereka tertawa bersama. Tari, aku dan Bobby pun ikut tertawa karena lawakan Ray terhadap Rara. Bobby pun membelikan banyak sekali makanan untuk kita semua. Kami memakannya sambil banyak bercerita. Hari-hari kita lalui bersama. Tidak terasa kami pun ada di ujung perpisahan. Kami sudah kelas 12. Tapi tidak ada yang berubah. Semuanya kami lalui dengan sangat bahagia. Suatu ketika, saat perpisahan, kami berbincang agak sedih. Karena aku akan pindah ke Jakarta. Mereka tak rela atas ucapanku, tapi ini semua demi cita-cita. Aku harus menempuh pendidikan akmilku di sana, karena ayah dan ibuku juga tinggal di sana. Waktu seperti sangat cepat, tapi itu semua adalah kenangan terindah di masa SMA ini. Mereka mengantarku ke bandara. Kulihat Tari seperti agak kesal atas kepergianku. Tapi, aku berikan keyakinan bahwa dia akan menemukan kebahagiaannya di suatu saat nanti. Sekarang, aku tinggal di asrama. Aku terpilih sebagai calon prajurit. Berbulan-bulan aku jalani pendidikan militer, dan banyak sekali teman yang kudapat. Pada akhirnya, cita-citaku tercapai. Iya, aku sudah menjadi seorang prajurit TNI Angkatan Darat. Tak kulupakan teman-temanku di sana. Aku berbagi cerita dengan mereka. Aku sangat senang teman-temanku pun sudah mencapai keinginannya. Bobby menjadi TNI Angkatan Laut, Ray menjadi polisi militer, Rara menjadi pramugari, dan Tari sekarang menjadi polisi wanita. Tak kusangka juga, sekarang Bobby dan Tari menjadi sepasang kekasih. Bahkan, Rara dan Ray sudah bertunangan. Tapi aku di sini belum mendapatkan kekasih hati. Pada suatu saat, aku melakukan tugasku sebagai seorang prajurit. Aku tertembak di bagian kaki dan lenganku.
Lalu aku dirawat oleh seorang dokter cantik dan soleha. 2 bulan aku dirawat olehnya. Entah kenapa kami semakin dekat dan akhirnya aku memberanikan diri untuk melamarnya. Di hari bahagiaku bersama kekasihku yang bernama Bila, ku undang teman-teman lamaku untuk berpesta bersama kami. Pada akhirnya semua akan indah. Terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.